Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Iya, seperti yang kalian baca di judul video kali ini, kita akan membahas beberapa hukuman mati paling sadis yang pernah ada dalam sejarah. Kalau ngomong di Indonesia sendiri, sekarang hukuman mati bukanlah sesuatu yang sering kita jumpai. Dan hampir rata-rata semua eksekusinya menggunakan regu tembak. Dilakukan sesederhana mungkin, ditutup dari umum, maksudnya nggak untuk ditonton oleh publik, kecuali ada perintah pengecualian dari presiden. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya di Amerika, mereka juga punya hukuman mati yang menggunakan kursi listrik. Atau kalau di Arab Saudi, ada hukuman pancung yang menggunakan senjata tajam untuk memisahkan kepala dan tubuh terdakwa. Serem kan? Makanya jangan jadi orang jahat. Tapi, kalau dibandingkan dengan zaman dulu, hukuman mati yang berlaku sekarang bisa dibilang belum seberapa. Karena di zaman dulu, metode eksekusi yang dilakukan sangat bersiap-siap merinding. Dan kalau kalian nggak sanggup untuk mendengar kekerasan, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas. Trigger warning, welcome to Ruang Gelap. Hukuman pertama, menguliti hidup-hidup. Metode yang dinamakan flaying atau menguliti hidup-hidup biasanya diterima para terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan yang sangat serius. Tapi nggak cuma itu juga. Beberapa dari mereka sebenarnya dituduh bukan manusia, melainkan penyihir atau vampir. Mungkin kamu udah tahu kalau zaman dulu di Eropa dan Amerika Selatan muncul kepercayaan di sekitar masyarakat bahwa di sekitar masyarakat manusia, di sekitar masyarakat kita ada vampir dan penyihir yang bersembunyi, menyerupai manusia, dan keberadaannya sangat berbahaya. Mereka buas, membawa petaka dan bencana, dan punya niat jahat terhadap kaum manusia. Dipercayai, vampir dan penyihir yang menyerupai manusia ini tidak bisa dimusnahkan dengan cara biasa layaknya membunuh manusia. Mereka harus dikuliti hidup-hidup, supaya nanti tidak bisa bangkit lagi dari kubur. Biasanya, para terdakwa yang dieksekusi akan dikuliti mulai dari bagian dadanya. Disayat-sayat dengan pisau, lalu pelan-pelan menjalar ke bagian kulit tubuh lainnya. Metode ini dilakukan tanpa obat bius. Semua terdakwa dalam keadaan sangat sadar dan merasakan setiap inci kulit mereka yang dicabut. Para terdakwa dibiarkan meronta kesakitan hingga nantinya mereka mati secara perlahan dan dalam kesakitan yang tiada tara. Kalau ditelaah dari sisi sejarah, metode yang mirip juga dilakukan oleh suku Aztec yang ada di Meksiko. Tapi biasanya mereka menguliti tahanan perang yang menyerang suku mereka atau untuk ritual pengorbanan manusia. Kalau ditarik ke belakang lebih jauh lagi, ada indikasi bahwa peradaban Assyria yang ada di kawasan Mesopotamia atau Asia Barat sepertinya punya semacam hukuman yang sama, yaitu menguliti musuh mereka yang kemudian dipaku di tembok, dipertontonkan kepada masyarakat sebagai sebuah peringatan. Jangan sekali-kali berani memberontak kalau tidak ingin jadi pajangan dinding mereka. Selanjutnya ada hukuman mati lynchi. Kalau dengar dari namanya, kalian pasti udah tahu hukuman ini datang dari negeri Tiongkok. Dipercayai hukuman ini ngetren di zaman dinasti Tang sekitar tahun 600 sampai 700, dan lynchi sendiri artinya menyayat perlahan-lahan atau kematian yang berlarut-larut. Namanya sudah menjelaskan semuanya. Hukuman ini berlaku hingga tahun 1905, dan yang menerima hukuman lynchi biasanya penjahat kelas kakap dengan kejahatan yang luar biasa seperti mengkhianati negara atau melakukan pembunuhan massal. Tapi nggak jarang juga di beberapa daerah ada penjahat-penjahat yang sebenarnya kejahatan mereka tidak separah itu tapi diberi hukuman lynchi. Nah, para terdakwa yang dijatuhi hukuman ini, mereka pertama-tama akan digantung di tempat kayu dengan tubuh yang diikat. Mirip dengan metode flaying sebelumnya, bagian pertama yang akan diiris adalah bagian dada. Para algojo yang mengeksekusi terdakwa akan mengupas habis daging di bagian dada para tahanan sampai rusuknya kelihatan.
Tapi mereka juga memastikan terdakwanya tidak mati dengan instan. Jadi memang sengaja dipanjang-panjangin, diirisnya perlahan-lahan, biar terdakwanya nggak langsung meninggal, biar mereka bisa merasakan kesakitan yang luar biasa. Kalau bagian rusuk dadanya sudah kelihatan, para algojo akan pindah menyayat bagian lengan sampai jaringan-jaringan di dalamnya kelihatan. Baru nanti kalau sudah banyak darah yang keluar, mereka pindah ke bagian paha. Kalau terdakwa sudah meninggal, organ di dalam tubuh mereka akan diambil dan dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu bagian tubuh lainnya dipotong-potong menjadi banyak bagian. Hal ini dikarenakan masyarakat pada zaman itu percaya ini adalah satu-satunya cara agar para terdakwa tidak bisa bangkit di kehidupan selanjutnya, karena mereka percaya dengan reinkarnasi. Dan menurut catatan, para terdakwa yang menerima hukuman mati ini hanya bisa bertahan kurang lebih 15 menit sebelum meninggal atau pingsan. Tapi ada juga yang bisa bertahan selama berjam-jam dengan jumlah sayatan yang mencapai 3.000 kali. Kadang nih, kalau misalnya ada terdakwa yang kejahatannya tidak parah tapi diberikan hukuman lingci, anggota keluarganya akan membayar atau menyuap algojo untuk tidak terlalu lama mengeksekusi mereka supaya tidak terlalu menderita. Kadang-kadang para algojo juga mengasihani terdakwa. Jadi mereka nggak menyiksa seperti seharusnya. Terdakwa terakhir yang dieksekusi dengan hukuman lingci bernama Fou Chou-li. Kalau ada salah penyebutan, gua mohon maaf. Fou mendapatkan hukuman ini karena telah membunuh majikannya yang merupakan putra mahkota Mongol. Hukuman selanjutnya adalah hang, drawn, and quartered, yang artinya digantung, ditarik, dan dipotong menjadi 4 bagian. Hukuman mati ini pernah diterapkan di Inggris sekitar tahun 1283-an. Dan berlaku untuk siapa saja yang terbukti melakukan pengkhianatan atau pemberontakan. Terdakwa yang tercatat menerima hukuman ini paling pertama kali adalah seorang pangeran David ap Gruffudd yang dituduh membunuh sang raja yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Waktu menerima hukumannya, David diikat dengan tali yang lalu diikatkan ke kuda, dan sepanjang jalan menuju tempat eksekusi, David digeret oleh kuda ini, dipermalukan di depan umum. Begitu sampai di tempat eksekusi, David digantung, tapi cuma sebentar, sengaja supaya David enggak langsung mati. Begitu David dihidupkan kembali, isi perutnya dikeluarkan satu persatu. Dalam keadaan David masih hidup. Jadi David bisa secara langsung melihat satu persatu organnya dibakar di depan matanya sendiri. Begitu David meninggal, tubuhnya dipotong menjadi 4 bagian. Dan masing-masing bagian tubuhnya ini dikirim ke tempat-tempat yang berbeda. Tangan kanannya dikirim ke York, kaki kirinya ke Bristol, kaki kanannya ke Northampton, dan kaki kirinya ke Hereford. Sedangkan kepalanya diikat ke besi dan ditombak di menara London. Hal ini sengaja dilakukan agar masyarakat takut untuk memberontak. Jadi semacam peringatan. Hukuman selanjutnya ada garrote. Hukuman selanjutnya adalah garrote, yaitu hukuman mati yang melibatkan pencekikan tapi dengan alat yang bisa membuat leher langsung hancur. Gua tersenyum bukan karena gua merasa senang atau gimana. Gua sebenarnya speechless. Ya, speechless. Hukuman mati ini pernah diterapkan di Spanyol di tahun 1812-an dan berlaku untuk para penjahat kelas atas, seperti pelaku kasus pembunuhan berantai yang sudah terbukti bersalah. Untuk menerima hukuman garrote, terdakwa akan didudukkan di sebuah kursi yang di bagian belakangnya sudah dipasangi sebuah alat. Alat biasanya dibuat dengan tali, kain, kabel tis, senar gitar, tali telepon, atau tali piano. Lalu, algojo di belakang akan memutar alat ini yang mulai mencekik leher terdakwa secara perlahan-lahan sampai akhirnya remuk. Terdakwa terakhir di Spanyol yang menerima hukuman garrote adalah pembunuh berantai bernama Jose Maria Jarabo. Tapi karena hukuman mati ini dianggap terlalu sadis, di tahun 1974 hukuman ini dihapuskan. Setelahnya, Spanyol dan beberapa negara lain yang juga menggunakan hukuman garrote seperti Roma mengganti hukuman mati mereka dengan metode tembak mati. Dan yang terakhir, tidak kalah seram, adalah hukuman mati dengan cara digergaji. Para terdakwa yang menerima hukuman ini akan digantung secara terbalik. Lalu, sang algojo akan mulai menggergaji badannya dimulai dari bagian bawah. Dimulai dari dubur sampai ke leher. Dibelah dua. Merinding gak tuh?
Para terdakwa yang menerima hukuman ini dalam keadaan sadar, jadi mereka bisa melihat dan merasakan setiap detik gergaji ini memotong tubuh mereka. Karena mereka digantung terbalik, posisi kepala ada di bawah, otomatis aliran darah mereka sangat deras menuju otak, yang juga merupakan salah satu bentuk penyiksaan. Nggak bisa dibayangkan gimana rasanya jadi para tahanan yang menerima hukuman ini. Nah, hukuman digergaji ini berlaku di negara Eropa pada abad pertengahan. Dan ternyata sangat efektif memberantas kejahatan. Karena angka kriminalitas di negara Eropa tiba-tiba turun 100%. Kejam, ya kalau dipikir-pikir siapa sih yang mau menerima hukuman seperti ini? Dan itulah tadi 5 hukuman mati tersadis yang pernah tercatat dalam sejarah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyiin loncengnya. Kalau kalian pengen request kasus-kasus atau cerita-cerita atau fakta-fakta lain, jangan lupa untuk komen di kolom komentar bawah. Kalian juga bisa follow kita di Instagram ruanggelap.ch atau follow TikTok gue untuk cerita-cerita pendek 3 menit di @amirafauza hanya double. Atau kalau mau kirim pengalaman dan cerita kalian sendiri, silahkan email ke misteriruanggelap@gmail.com. Nah, berhubung jumlah subscriber kita hampir 20.000, kira-kira gimana nih kita merayakannya? Thank you so much untuk kalian yang udah setia nonton Ruang Gelap, dan kalau kalian baru di channel ini, thank you so much, welcome to the family. Lebih dan kurang gua mohon maaf. See you guys in the next video. So please, 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 stay safe, take care, and stay alive.